Sudah ada yang kenal pupuk eco farming nopo mboten? Pasti sampun. Dereng. Dereng wonten saestu? Belas. Alhamdulillah. Semoga saya bermanfaat di sini, Pak. Lah niki nembe krungu. Nembe mireng nggih. Nah, alhamdulillah kami dari perwakilan PT BES Bandung, pabrik kami di Bandung, Pak. Kebetulan regional Jawa Timur saya sendiri yang pegang. Kantor kami pusat di Surabaya, kantor cabang kami di Malang. Insya Allah, Pak, ada kantor cabang di Madiun, ya. Ya, nanti kalau ada yang pakai semakin banyak, saya siap bikin kantor cabang di Madiun. Oke, amin, ya. Nah, di sini pupuk kami 100% organik, Pak. Ya, ini pasti bapak-bapak bingung. Saya datang jualan pupuk kok nggak bawa karung, Pak. Nah, biasanya pupuk pasti identik dengan karung, ya. Nah, saya suruh membuka hati itu kenapa? Karena di sini yang saya bawa pupuk itu teknologi, Pak. Teknologi itu selalu tidak masuk akal, Pak. Saat pertama kali muncul. Nah, dengan tidak masuk akal ini berarti ada terobosan untuk kemajuan pertanian teman-teman, ya. Nah, pupuk organik eco farming 100% organik, ada standar pengakuan dari pemerintah sudah diberikan kepada produk kami, yaitu ada ISO organik, jadi sudah terlabelkan organik 100%. Kami punya moto yaitu biaya menurun, insya Allah panen meningkat, Pak. Tapi yang kami janjikan dengan panen yang sama biaya menurun, niku menarik boten, Pak? Yang itu dihapus, Pak, meningkatnya. Biaya menurun, panen sama, Pak. Karena kalau nanti ternyata panennya sama, saya janjikan meningkat, bapak-bapak kecewa dengan kami. Panen sama, biaya mirip, niku menarik, ya. Mulai permasalahan petani saat ini. Pupuk subsidi terbatas. Kedekatan kami dengan Kepala Dinas Pertanian, dengan Mantri Pertanian, dengan PPL, penyuluh pertanian, sangat dekat, Pak, karena saya sudah 23 tahun di pertanian dan 6 tahun saya memegang produk ini, Pak. Saya sudah keliling seluruh Indonesia kecuali Papua sama Aceh yang belum, Pak. Jawa Timur saya kerjakan terakhir. Artinya apa? Teman-teman biar tahu bahwa saya sudah 6 tahun memegang produk ini. Kira-kira, Pak, kalau produk ini jelek, saya 6 tahun bertahan, boten nggih. Nah, buka hatinya, Pak, lihat apa yang saya ucapkan. Kalau saya memegang produk tidak bagus, nggak mungkin sampai 1 tahun. Ini sudah 6 tahun berjalan, Pak. Lepas dari itu, pupuk subsidi terbatas itu dari tahun ke tahun memang seperti itu, Pak. Dan kalau mau dibicarakan lebih transparan, lebih jelas, lebih belak-belakan, petani sampai menghadang pupuk pengangkutan karena nggak ada di Bojonegoro, Pak. Semoga di sini tidak terjadi dengan kehadiran kami. Nggak usah dihadang, Pak, wong itu pupuk mahal kok dihadang. Cari pupuk yang murah yang sama aja, Pak. Di sini kelangkaan makin tahun makin bertambah, dan saya punya informasi yang bisa dibuktikan nanti tahun 2022 yang nggak ada itu ZA-nya, Pak. Yang ada cuma urea sama Polska. Betul apa mboten? Tahun 2023 tahun depan itu yang nggak ada NPK-nya, Pak. Kira-kira kalau mboten NPK siap mboten? Mboten siap, Pak. Niku NPK niku nafasnya pertanian. N untuk pertumbuhan, P untuk penguat batangnya, K-nya untuk pembobotan. Nah, kalau nggak ada terus bagaimana nanti hasil panen kita? Betul ya? Nah, jangan takut, ini masalah. Saya akan kasih solusinya sebentar lagi. Nah, harga-harga urea, harga-harga ZA, harga-harga SP sudah kami bantu kontrol. Setiap ada perubahan kami ganti, Pak. Karena kami punya informasi yang up to date. Nah, di sini pun jenis non subsidi sudah kami bantu surveikan harganya per harga terbaru ini, Pak. Bahkan ada yang terbaru belum kami muat. Ini sudah naik lagi, Pak. Nah, tujuannya apa? Untuk membantu teman-teman memastikan pertanian memakai pupuk non subsidi harganya jauh lebih
awis, jauh lebih tinggi, mahal. Gitu. Nah, di sini saya ajak teman-teman untuk melihat efeknya, nggak usah lihat harganya. Harganya udah mahal, Pak. Sudah mahal tapi ada efeknya, Pak. Efeknya apa? Yaitu pupuk kimia itu tanah menjadi gerat, menjadi keras, leres napa mboten, Pak? Lah kok tetap dipakai, Pak? Enake namung niku mboten enten penggantinipun. Nggih to? Nah, makanya buka hati karena efek itu, dan kami akan memberi solusi, bahkan nanti lihat visi misi kami, Pak. Lalu selain tanah keras dan gerak dan rusak, itu produksinya menurun, Pak. Artinya apa? Yang tanam kemarin pakai 1 ton, sekarang pakai 1 ton, turun nggak panennya, Pak? Harus gimana, Pak? Naik, nambahin dosis nggih. Berarti biaya dari tahun ke tahun, dari musim ke musim naik, mboten, Pak? Naik, Pak. Dan itu harus dilakukan terus. Kalau enggak, panennya menurun terus, Pak. Nah, di sini saya akan, ini volumenya enggak tumbuh. Ya, saya bantu jelaskan aja. Dari video ini sebetulnya ada suaranya, ada penjelasannya bahwa efek dari pupuk kimia itu selain di tanah juga di tubuh kita. Di tanah tidak bisa diserap oleh atau diurai, dilepaskan dari tanah. Yang artinya apa? Artinya tanah gerak, rusak, itu tadi. Tapi setelah dipanen, diproses jadi beras, dimakan oleh anak istri kita, cucu kita, itu sebetulnya tidak bisa diurai oleh tubuh, Pak. Kenapa? Kakek moyang kita, nenek moyang kita dulu 100 tahun, 110, 120 tahun masih sehat, Pak. Karena dulu belum ada kimia, Pak. Sekarang umur 40, umur 50 sudah diabetes, sudah stroke, sudah penyakitnya banyak. Karena efek yang tidak kita tahu, ternyata kimia itu ada efek di tubuh kita. Nah, kira-kira di sini ada yang tanam berambar mboten? Enten. Pak, nek Pak dalu Jawa, enjing disemprot mboten? Nek mboten disemprot pripun? Nggih, uangnya sing mboten saged tilok. Nah, kalau nanti tadi malam hujan, pagi ini disemprot. Kalau hari ini hujan lagi, besok semprot enggak? Semprot. Ya, kira-kira Pak, saya tanyain, Bapak berani makan hasil panennya sendiri mboten? Ini langsung penanam, Pak. Lah nggih, Ini langsung penanam. saya tanya langsung. Berani nggak? Berani, Pak, tapi takut, Pak. Betul nggih? Takut ngelihat prosesnya sendiri. Kira-kira, Pak, kalau saya ajak berubah, dicoba 1 baris, 1 lari. Kalau gagal kan 1 lari. Jangan disemprot, Pak, pakai produk kami yang organik. Nggih. Saya ajak 1 lari. Nah, nanti kita ke materi nggih. Saya lanjut. Tambah ya, Pak. 1 lari, ya, bandingkan yang lain. Nah, ya, kan itu ya, tambah. Nah, gagal tanggung jawab. Ya. Nah, itu loh. Yang Jenengan bisa loh. Oh, Iya. Kan hanya satu lari ya, nggak disemprot, ya toh. Yang lainnya pakai produk jenengan 1 lari. Nah, nggak usah disemprot. Kalau gagal tanggung jawab. Oh, jadi sini, Pak. Ya. Tuh, itu kan menarik sekali. Iya. Sana jelas, Pak. Sana pandang. Oke. Oke, saya lanjut nggih. Saya sampaikan visi misi saya dulu supaya apa yang diucapkan Pak Yahya ini terurai dengan penyampaian saya. Oke? Fungsi saya kan seperti pupuk saya, Pak. Orang sama pupuknya harus satu visi, Pak. Yaitu mengurai masalahnya, Pak. Nah, ketakutannya, kekhawatirannya saya urai menjadi hilang. Oke? Visi misi kami yaitu go organik. Apa sih, Pak? Go organik itu bahasa konvensionalnya, Pak. Bahasa di masyarakatnya menuju ke organik. Kita ajak teman-teman menuju ke organik, Pak. Sebelum paling cepat 3 tahun, paling lama 5 tahun siap nggak pupuk subsidi dicabut, Pak? Nah, ingat-ingat loh, ini kata-kata saya, Pak. Kalau sampai benar berarti ingat saya, Pak. Oh benar, Pak. Akhir kemarin bicara, Pak. Karena Pak, kami dekat dengan
kepala dinas di seluruh kota Indonesia Pak, dekat Pak. Jadi program-program 2003 aja NPK sudah hilang lah. Tahun depan dibuktikan Pak. NPK kosong nggak? Kosong Pak. Yang ada non subsidi. Ya, saya ajak menuju ke organik dari sekarang Pak. Kalau yang bagus itu jangan ditunda. Yang jelek aja Pak yang ditunda. Yang diajak meneruskan programnya kimia Pak. Pemerintah RI 1 sampai jajaran perangkap di desa sampai ke RT sudah satu visi bergerak go organik. Oke. Lepas dari itu kami punya misi lagi supaya kenal produk kami, bahan kami dari alam Pak, dari tumbuh-tumbuhan Pak. Kita aplikasikan ke alam lagi, berarti sangat ramah lingkungan, dari alam untuk alam Pak. Oke. Lalu seperti tadi ini logo slogan utama kami, lahan subur petani makmur. Kalau residu yang di dalam tanah ini sudah terurai oleh bakteri kami dan residunya kelepas dari tanah, tanahnya subur mboten Mbak, kembali residunya lepas dan kembali seperti tekstur dulu sebelum ada kimia. Nah, kalau lahan sudah subur, ditanami apapun padi, jagung, brambang, hasilnya lebih maksimal mboten, hasilnya lebih kathah mboten, pasti Pak. Karena apa? Jantungnya pertanian itu di tanah, jantungnya manusia di sini. Makanya setiap kita ke dokter yang diperiksa sini dulu Pak, baru tahu penyakitnya. Kalau kita pertanian jangan ilmu kira-kira, cek dulu pH tanahnya baru ambil sikap Pak. Nah ini nanti pH-nya kelebihan ditambahin kekurangan ditambahin kelebihan ditambahin dolomit apa nggak tambah kelebihan Pak? Betul ya? Tes pH-nya dulu baru ambil tindakan. Jangan pakai ilmu kira-kira. Oke? Lalu misi kita ini yang jawabannya untuk Pak Yaya. Pembinaan dan pendampingan Pak. Jadi kami bukan penjual produk. Pembinaan dan pendampingan. Pembinaan tujuannya apa? Supaya pakainya tepat Pak, dosisnya tepat. Produk ini bagus, sudah ada uji lab, deton dan lain sebagainya sampai SK Kementerian. Kalau makainya salah jadi jelek Pak. Jadi perjuangan kami untuk melegalkan produk ini jadi sia-sia. Nah, supaya nggak sia-sia, kami pembinaan ke lapangan, terjun ke lapangan Pak. Lalu free, gratis, 0 rupiah. Free, gratis Pak pendampingannya. Dari awal Sampai panen. Ya, kalau mau kasih kopi kayak hari ini nggak apa-apa. Ya, kalau nggak mau saya bawa kopi sendiri, kasih airnya aja Pak. Baik, tujuan pendampingan yaitu supaya pemakaiannya benar, dosisnya benar, jamnya benar, harinya benar, cara pembiayaannya benar Pak. Betul? Nah, di sini tetap saya ulang, gratis sampai awal pakai sampai panen seperti Pak Yudi bilang. Baik, saya lanjut untuk menyingkat waktu. Ini perizinan kami sudah tertera di kemasan kami juga. Jadi teman-teman jangan takut, SK kementeriannya di sini. Sekarang kan zaman online Pak. Ya. Nomor serinya ini diketik jebret, kalau nggak keluar berarti palsu. Terus ya? Ya. Kalau nggak bisa tanya anak-anaknya yang sudah SMA pasti bisa Pak. Karena anak sekarang itu sudah mahir. Ya. Lepas dari itu Pak, berarti produk kami SK Kementerian itu perizinan tertinggi sudah tertera di sini. Jadi sudah layak dipakai Pak. Oke. Lalu eco farming ini mengandung 13 unsur hara. Yang paling penting nomor 2 Pak, dilihat biar nggak terlalu panjang. Kalau saya jelaskan dari nomor 1, 2, 3 nanti Bapak pulang jam 4 sore. Ya, saya ambil yang poinnya aja. Nomor 2 itu sudah ada N-nya, sudah ada P-nya, sudah ada K-nya. Kira-kira tahun 2003 kalau hari ini mencoba, takut nggak NPK-nya hilang Pak? Tidak ya. Tapi kalau Bapak hari ini nggak mencoba, kira-kira tahun 2003 setelah saya ucapkan, mulai nanti malam nggak bisa tidur. Aduh, beli di mana? Waduh, harganya berapa non subsidi? Betul ya? Nah, monggo Pak, nanti caranya mencoba saya kasih supaya kekhawatirannya yang diucapkan Pak Yahya nggak terjadi. Nanti Pak di endingnya. Oke? Siap. Ya. Jadi N-nya sudah ada, P-nya sudah ada, K-nya sudah ada di sini Pak.
setelah memakai produk kami, produk yang biasa dipakai dikurangi 75% di awalnya saja. Nanti setelah 4 kali panen kimianya dilepas. Bentar kok. Mereka tuh heran, ini kok sak gini tok itu maksudnya apa ya Oh. bisa pupuknya. Oh. Sak menit tok loh Pak. Loh memang, Iya. ini memang tidak saya jelaskan dulu Pak, supaya heran dan fokus ke saya. Kalau sudah nggak heran pasti nggak lihat saya Pak. Iya. Ini langsung. Ya kabeh lho, bingung kabeh. Penasaran ya. Ya bagus. Ini. Baik, ini saya pegang memang saya pamerin Pak. Ini sekecil ini loh Pak pupuknya. 1 hektar. Nah, ya udah saya langsung jelaskan karena Pak Yudi minta saya menjelaskan ini maksudnya. Ya, produk ini sekecil ini kalau saya bilang ini sekali nyemprot, sekali pupuk, sekali pakai produk ini bisa untuk 1 hektar masuk akal betul. Tidak masakan. Iya Pak, teknologi kan tadi saya Buat udah setengah ngomong. liter kalau tak kelenteng uangnya Oke Pak, ini produknya seperti ini Pak. Ya, ini teknologi Pak. Saat gini caranya nyemprot 1 hektar gimana? Oke, saya akan masuk ke cara pakainya nanti setelah menyebutkan maksimal manfaatnya dulu. Oke, biar nggak masuk akal dulu, biar fokus dulu Pak. Ya. Selain 13 unsur hara, tadi kan ada N-nya, P-nya, K-nya nih. Kita sudah di luar NPK ada boron, magnesium, dan lain sebagainya. Berarti sudah 4 sehat 5 sempurna. Nah, makanya setelah memakai produk kita nggak perlu pakai kimia lagi. Biasanya 1 ton cukup 2,5 kintal. Biasanya 6 kintal cukup 1,5 kintal. Biasanya 1 kintal cukup 25 kilo. Sesuai lahannya. Nanti saya kasihkan dosis. Nanti tanya jawab boleh perlahan Pak. Oke? Selain 13 unsur hara, di sini ada bakteri atau mikroba super aktifnya. Tujuannya untuk apa? Mengurai tanah yang berat, tanah yang keras, tanah yang bekas-bekas kimia di dalam tanah nggak bisa lepas. Tugasnya bakteri kita. Nah, tujuannya untuk memperbaiki tekstur tanah. Pengolahan tanah. Oke, pengolahan tanah. Oke. Nah, di sini manfaat keduanya mencegah hama tanaman, artinya setelah memakai produk yang organik 4 sehat 5 sempurna diserap oleh tanaman, terjadi imunitas yang bagus di tanaman. Contoh, imunitas itu seperti apa sih Pak? Kalau Bapak sebelahnya pakai minyak kita, sebelahnya tidak pakai, ada hama wereng Pak, sama kenanya Pak, tapi yang bertahan produk kita Pak. Wereng itu kalau 2 hari telat habis nggak Pak? Habis Pak. Nah, di sini kami sudah riset Pak. Dua-duanya kami biarkan. Memang riset itu kan untuk mencoba berapa lama tahannya. Kami lebih tahan Pak. Tapi ya tetap harus diobat Pak. Ya. Oke. Orang sehat itu makan Pak, tidak perlu obat. Kalau orang sakit tidak perlu makan Pak, obat. Karena makannya pahit Pak. Betul nggih? Nah, oke, saya lanjut. Manfaat yang ketiga dan keempat saya ringkas jadi satu supaya enggak lama. Meningkatkan hasil produktivitas dan meningkatkan kualitas. Artinya Pak, selain panennya meningkat itu kualitasnya harus bagus Pak. Padi yang bagus itu kalau digiling nggak gampang pecah Pak. Terus buatan. Nah, padi yang bagus itu yang kopong lebih sedikit Pak, tetap ada Pak, nggak bisa sempurna, nggak ada yang kopong ya. Nah, di situ Pak, setelah memakai produk kami hasilnya meningkat, kualitasnya pun lebih bagus. Lalu mempercepat masa panen. Kalau untuk padi itu seperti ini Pak. Biasanya kalau kimia daunnya harus kering baru bisa dipanen ya. Tapi kalau organik enggak Pak. Daunnya masih hijau kekuning-kuningan, malainya sudah merunduk, bisa dipanen. Rata-rata yang sudah saya dampingin biasanya 120 hari bisa 115 hari dipanen. Hemat 5 hari lumayan Pak. Bisa untuk duduk dan lain sebagainya. Oke? Bisa untuk ngantri tenaganya, bisa untuk ngantri dulu inden airnya. Oke? Lepas dari itu, ini manfaat yang terakhir yang menarik Pak. Meringankan biaya produksi. Kenapa saya ulang? Setelah pakai ini kimianya dilepas 3/4, 75% atau pakai 1/4 awal dari biasanya. Lalu selain meringankan biaya produksi, saya tanya Pak, kalau ke lahannya di pinggir oke, kalau yang di tengah bawa karung sama bawa ini enak, mudah mana Pak, ringan mana Pak?
dengan ini. Nah, dengan karung kalau kosong karung ya. Biar enggak ngantuk ya. Nah, di sini kami mempunyai manfaat seperti ini, Pak. Lalu cara pakai. Nah, tadi kan enggak masuk akal. Supaya masuk akal saya jelaskan cara pakai. Habis ini produk ini selesai, Pak. Cepat kan? Nah, tapi saya masih punya satu produk lagi. Ini 5 menit saja, Pak. Oke. Nah, cara pakai sangat mudah. Teman-teman siapkan botol aqua yang 1,5 liter itu, Pak. Diisi air kelapa 1 liter aja. Oke. Air kelapa boleh tua, boleh kelapa bebas, boleh degan. Kalau degan tambahin es batu. Ini disobek, Pak. Disobek mudah sekali. Kalau mau lebih mudah lagi gunting, kalau nggak bawa gunting disobek aja bisa. Usahakan ini dihancurkan lembek sekali. Usahakan tidak tersentuh tangan, Pak, karena di tangan kita ada bakteri juga. Jadi bakteri ini kalau kena bakteri tangan kita lepas, Pak. Nggak ada efeknya sama kita, cuma ini kan manfaatnya berkurang. Oke. Setelah dihancurkan, masukkan ke botol yang berisi air kelapa tadi sampai masuk semua. Habis itu botolnya ditutup. Nah, dikocok-kocok sampai kurang lebih setengah menit sampai 1 menit sampai keluar busanya. Begitu ditaruh busanya di atas kelihatan, Pak. Itu artinya, Pak, bakteri kita yang ini kan ditidurkan oleh profesornya. Tidur, Pak, bakteri ini bisa tidur 2 tahun. Ini expired 2 tahun. Oke. Setelah keluar busanya itu ciri bahwa mikroba bakteri kita sudah mulai berkembang. Setelah itu tunggu 15 menit langsung nanti bisa dipakai. Cara pakainya, botolnya ini jangan dibuang. Ini ada dosisnya, Pak. 10, 20, 30, 40, 50. Jadi ini sudah dikasih biar nggak bingung cara nakarnya. Oke. 1 liter sama dengan 1000 mili. G, terus G. Ini dituang sampai leher botol ini. Nah, 50 mili, Pak. Berarti 1000 mili dibagi 50 pinten, Pak? 20 potensi contekan ini. Berarti ini 20 tangki. Kalau 20 tangki untuk nyemprot 1 hektar sakit boten? Masuk akal boten? Nah, saat ini masuk akal ya. Nah, ini produk teknologi dari cair dipadatkan, Pak. Dan kalau cair saya pasarkan, saya ngirim Papua aja ongkosnya 150.000, Pak. 1 botol. Nah, kalau ini ngirim 20-30 botol baru seperti 1 liter. Oke. Ini teknologi. Nah, lepas dari itu kami sudah riset produk kami itu bisa dipakai, cuman pupuk ini satu saja bisa dipakai padi, jagung, sayur mayur, horti dan lain sebagainya, tanaman keras, jeruk, durian, mangga dan lain sebagainya. Tapi perlakuannya beda, dosisnya beda. Makanya perlu pendampingan dari kami. Oke. Nah, contoh kita padi, Pak, paling atas nomor 1. Padi itu ada tulisan H-5. Saya berdiri ya supaya kena. Nah, saya mau nunjuk. Oke. Di sini ada H-5, Pak. Oke. Berarti waktu teman-teman bedeng nyemai, contoh penyemaiannya usia 20 hari. Di usia 15 hari berarti disemprot lahannya dulu, Pak. Ini ada tulisannya 6. Ya, berarti 6 gini, Pak. Oke. Ini kita sebut botol biar satu bahasa, nggih. H-5 hari sebelum tanam untuk 1 hektar itu perlu 6 botol untuk nyemprot tanahnya. Kenapa banyak? Karena supaya bakteri kita mengurainya lebih cepat, dan setelah hari ke-6-nya tanam. Tujuannya apa? Ilustrasinya gini, Pak. Kalau kita mau pindah rumah, kita mau masuk rumah kita baru atau rumah kontrakan atau rumah kos, dibersihkan dulu, dispel dulu, disiapin kopi, siapin makan, begitu masuk rumah lapar makan langsung ya, Pak. Sama tanaman, medianya, rumahnya, tanahnya disiapin dulu, sempurnakan dulu supaya sehat. Setelah ditanam itu sudah tersiap makanan di lahan itu. Oke? Nah,
Tanaman langsung betah. Tanaman begitu ditancap perlu makan. Nah, pertumbuhannya pasti bagus. Ya. Setelah itu, usia 14 hari, usia 28, 42, 56 itu pemupukan terakhir. HST 14 cukup satu ini Pak sekali nyemprot 1 hektar dengan cara pakai tadi. Ya. Nah, 6 ditambah 4 10 itu per hektar. 1 hektar itu 10.000 meter, betul nggih? 10.000 dibagi 10 sama dengan 1.000. Berarti gini Pak, gampangnya. 1 botol ini kalau lahan 1.000 meter cukup 1 sampai panen, Pak. Murah apa mboten? Murah apa mboten regane. Itu kasih jawab. Memang kula sengaja pancing, Mbak. Murah apa mboten lah. Nek sanjang murah berarti nggak cuma memuji saya, Pak. Ya. Oke, jadi saat rumusnya 1 hektar 10 botol. 1 botol untuk 1.000 meter sampai panen, Pak. Oke? Ya, jelas. Oke, jelas? Saya balik duduk ya. Nah, untuk padi di sini ada tanaman padi aja ya. Padi, brambang. Nah, Melon banyak Pak sini Pak. melon semuanya ada. Melon di nomor 12, ya. Melon nomor 12. Matanya anu. Ya. Lalu brambang di nomor itu bawang merah nomor 9. Nomor 9. Ya. Coba saya bahas bawang merah nggih. Iya, bawang merah. Itu H-5 nya beda, Pak. Enggak 6, tapi 4 per hektar. Oke. Lalu cara penyemprotannya hampir sama, cuman dosisnya yang berbeda, Pak. Di HST coba nomor 9, HST 14 1 botol, HST 28 1,5 botol ini, Pak. 4 kali ya, Pak ya. 4 kali sama tapi dosisnya beda. Iya. Oke. Iya. Nah, kalau melon di nomor 12, H-5-nya sama dengan bawang merah atau brambang. 4 ini, lalu di usia HST 10, 1,5 botol. Hari setelah tanam ditancepin nih umur sedinten, Mbak. Nah, umur sedinten. Jadi waktu nancepin harus tahu, Pak. Dibunderin kalendernya. Kalau sudah sama kami, nggak usah dibunderin, biar kami yang nyatet, Pak. Oke? Nah, caranya melon itu usia 10 hari. Nggak usah HST, nanti bingung. Usia 10 hari itu disemprot 1,5 botol per hektar. Lalu usia 20 hari disemprot 1,5 botol 1 hektar. Usia 30 itu penyemprotan melon terakhir 2 botol. Jadi kalau melon itu per hektarnya cuma 9, lebih ngirit dari padi pembagiannya. Oke, sampai di situ materinya eco farming. Dan ini kabar gembiranya buat teman-teman lebih menarik lagi. Kalau teman-teman ada 2 karakter, sudah berani lepas kimia karena takut sudah tahu efeknya, tapi ada yang belum berani. Yang belum berani pakai eco farming. Yang sudah berani, ini kami launchingkan produk pupuk juga namanya fotosintesa, Pak. Jadi dinamain fotosintesa kenapa? Kita mengandalkan GA3, yaitu matahari, udara, dan kelembapan tanah. Ini sudah tidak perlu kimia lagi, Pak. Sama sekali tidak perlu pupuk kandang, Pak. Pasti lebih enggak masuk akal lagi. Ini kandungannya lebih banyak daripada eco farming. Ini 13 unsur hara, ini 36 unsur hara. Nah, tapi dengan syarat. Kalau mau pakai ini, pH tanahnya harus dites dulu, harus di atas 5. pH yang 6 dan 7 baru boleh pakai ini. Nggak usah mikir tesnya, kita yang tes. Tidak usah dipikir. Jadi nanti petugas kami, contoh Bapak ya, contoh mawon Pak, saya mau coba lahannya contoh di situ. Kami petugasnya ngetes dia dulu. Oh ternyata 5 Pak, pakai ini dulu. Ternyata bukan 5, 6,5. Bapak boleh langsung pakai ini tanpa itu. Kalau berani, kalau nggak berani pakai ini. Ya. Jadi syaratnya seperti itu.
dan sangat simple cara makainya. Nah, ini fotosintesa. Jadi tidak perlu pupuk tambahan. Ini pelarutannya cukup pakai air biasa, nggak perlu pakai air kelapa seperti eco farming. Tidak perlu difermentasi, tidak perlu tambah gula. Ini mengandung ZPT juga, zat pembedah tanah, dapat menaikkan pH 2 strip. Lalu boleh dibiarkan dalam kondisi cair, tidak ada masalah masa kadaluarsa. Kalau ditanyain kadaluarsanya kapan? 360 hari. 360 tahun, Pak. Oh, Lebih 6 bulan, lebih 6 hari, lebih 6 langkah. Iya. Ini guyon nih maksudnya. Nah, di situ kami manfaatnya mungkin saya singkat kurang lebih hampir sama, fotosintesa ya. Treatment untuk benih juga bisa, benihnya direndam dulu dengan fotosintesa. Kalau kepingin nyoba, nanti petugas kami yang ngajarin, Pak. Yang kami sebutkan ini Bapak nanti pulang sampai rumah lupa. Biar nggak lupa, jangan dipikir, petugas kami yang akan mendampingi. Oke? Lalu interval pemupukan fotosintesa lebih mudah. Semua tanaman pemupukannya sama, Pak. Di usia 7 hari, 15 hari, 30 hari, 45 hari, semua tanaman sama. Oke? Nah, dosisnya ini sama per hektar, Pak. Di usia 7 hari 4 saset ini. Ya. Di usia 15 hari 2 saset ini, Pak. Di usia 30 2 saset, di usia 45 2 saset. Itu salah, Pak. Itu harusnya 4. Itu pakai plan yang lama. Nah, Usia 45. 45 itu 4, Pak. Salah sebelum diedit itu, ya. Oke. Yang terakhir ya Pak. Ya, yang terakhir 4. Jadi jumlahnya 12 per hektarnya. Kalau misalkan Bapak sudah panen, Pak, saya kepengen lebih bagus panen berikutnya pakai fotosintesa, saya tambahin dosisnya, boleh nggak? Boleh, Pak. 4. Jangan lebih dari itu. Itu hasil riset kami. Lebih mubazir. Jadi paling banyak 16 saset ini per hektar. Oke? Ya. Nah, di sini semua jenis tanaman ada, perlakuannya ada, nanti nggak usah dibaca, Pak, ini ribet banget, makan waktu juga tambah bingung. Ya. Panduan aplikasi ada di setiap kemasan. Nah, di sini ada tanaman keras, boten ya. Melihat lokasinya nggak ada. Saya lewatin ya, ini produk untuk sawit, Pak. Sawit, kopi, jeruk, durian, Pak. Oke, saya lewatin. Nah, di sini saya contohnya di mobil satunya. Ini kita ada ekosida, Pak. Kurang lebih seperti ini, agak besar sedikit, 140 gram beratnya. Ini 4 in 1. Ada tulisannya di kemasannya, artinya apa? 4 jadi 1, Pak. Jadi ada pestisida, insektisida, bakterisida, fungisida. Jadi satu kemasan, dan baru satu-satunya kami yang punya organik. Namanya Eko, itu kan ramah lingkungan. Nah, ini organik, Pak. Racun kita ya, kalau teman-teman tahunya racun nih. Nah, jadi ini untuk semua jenis hama, Pak. Jamur, potong leher, busuk batang, kalau busuk akar, kalau jagung ya. Kalau berambang yang kena apa-apa semua pakai cukup satu saja. Nah, ini teknologi, Pak. Satu saset itu kalau untuk pencegahan bisa 32 tangki, Pak. Kata betul? Kata, Pak. Tapi kalau serangan sedang itu untuk 16 tangki. Contoh, serangan ekstra, uletnya sudah banyak, itu untuk 5 serangan ekstra itu satu saset untuk 5 tangki. Itu contoh sudah ekstra banget, sudah telat nanganinya, takut mati, takut habis, semprot satu saset ini dosis untuk 5 tangki. Oke. Lalu ini sistem kerjanya kontak lambung, Mbak. Kontak lambung itu artinya kalau ulat
nggak mati langsung, mual dulu, mulus dulu baru kita lagi. Nah, tapi kami punya produk satu lagi ini ke bawah yang flash protector ya. Ini cara kerjanya beda dengan ekosida, sama-sama organiknya. Ini kerjanya sistemik, Pak. Sistemik itu just langsung mati dan tidak ada efek di tanamannya karena dia selektif. Selektif itu apa? Dia bisa mendeteksi ini tidak akan mempengaruhi pertumbuhan tanamannya. Ini isinya 10 saset. Sasetnya seperti ini, Pak. Nah, kecil seperti itu. Ini satu gini isinya 10. Satu saset itu dicampurkan 100 mili air, lalu dikocok-kocok, masukkan ke tangkinya, kasih air, biarkan 10 menit baru dipakai. Cara pakainya nggak usah diingat-ingat, biar petugas kami yang nanti mendampingin awal pakai. Jadi kalau sekarang kan paginya sudah kelewat nih, ya insya Allah nggak ada apa-apa Pak, sehat semua Kak. Tapi kalau ada yang kena walang sangit, potong leher dan lain sebagainya, mau dicoba obat kami dulu boleh. Tetap pendampingannya sama dia. Nah, baik. Materinya saya lompatin. Nah, ini kegiatan kami 2 menit Pak. Kegiatan kami bersama Sekmat, Sekretaris Camat dan seluruh Kades di Blitar yang hadir 110 Kades Pak. Itu kita didukung oleh timnya Sandiaga Uno. Ya. Di situ pembicaranya anak saya Ragil, hari ini nggak ikut karena agak kurang sehat ya. Kecapean tadi malam diajar timnya Pak Yudi itu. Itu timnya Sandiaga Uno tuh yang cowok cewek milenial masih muda itu dikirim untuk membenahi pertambangan di Blitar sama pertanian di Blitar. Nah, kami bersinergi dengan timnya Sandiaga Uno. Oke. Lalu ini di Probolinggo 2 tahun kemarin bersama kepala dinasnya, itu yang di sebelah saya kepala dinasnya, sosialisasi pupuk organik oleh PT BES dalam rangka meningkatkan program ketahanan di wilayah Kodim Probolinggo. Yang hadir Bapinsa, Gapotan, kelompok tani kurang lebih 150 orang. Dan sudah 2 tahun ini mereka tetap bersinergi dengan kami karena sudah terbukti panennya. Kalau 2 tahun paling nggak sudah 5 panen Pak. Untuk padi ya, minim 5 panen. 6 panen, ada yang 5. Nah, kan ada yang airnya nggak dapat. Ini di Sukoharjo Solo, yang baju kuning itu Ibu Neti, kepala dinas daerah Sukoharjo Solo. Saya perawan Pak. Masih Pak, karena saya belum nyentuh sama sekali. Kalau sudah saya sentuh nggak perawan Pak. Ya. Ini guyonnya Cici ini pegangan loh Pak ya. Nah, saya ya pengennya guyon juga. Sebelahnya itu Dandim, teman saya Pak Chandra. Jadi teman satu usia, satu letting ya. Itu Dandim sekarang sudah pindah ke Jakarta. Kemarin sebelum pindah dari Sukoharjo ke Jakarta jadi pengawalnya Pak Jokowi. Saya minta tolong didukung acara-acara seperti ini buat kenang-kenangan saya. Akhirnya terlaksana Pak acara ini di bulan 7 2020. Dan di Ngawi nggak jauh dari sini, saya sama Pak Camat dan Sekdesnya, Sekretaris Desa Pak Joko, siapa tahu ada kenal Mas Joko. Nah, Pak Marjoko. Marjoko ya. Jadi Ngawi Pak, Karangjati. Nah, di situ dia barusan order lagi sama saya, baru kemarin saya kirim. Itu Pak Cariknya, Pak Carik Sukirman dan lain sebagainya. Siapa tahu ada yang kenal. Monggo, sudah 2 tahun ini kita bina. Kurang lebih nanti kalau kenal ditelepon aja langsung Pak. Itu sudah panen berkali-kali. Kita lompat ke daerah saya Malang. Di sini sudah saya bina 2 tahun juga, berjalan 3 tahun. Ini sudah merasakan panen organik Pak. Artinya Pak, berasnya beda, rasanya lebih bulat, lebih tahan bau Pak, nggak gampang mambu ya. Harganya kalau teman-teman bisa masuk Indofood dengan volume banyak, itu harganya beda. Tapi kalau cuma sedikit Indofood nggak mau. Oke. Dan kita lompat di Pasuruan, ini rata-rata petani tebu. Kami acara, ternyata Pak Lurah merespon dengan lahannya 36 hektar
di sana sulit air, ini truknya untuk ngangkut air aja Pak. Kami langsung aplikasi di lapangan untuk nyemprot 36 hektar pakai mesin Pak. Jadi selangnya panjang. Oke, sangsin Pak. Lalu lompat ke Pulau Seberang, Palangkaraya, itu ada tim saya di sana 2 tahun yang lalu. Itu kita waktu ada programnya Jokowi. Jadi pembukaan lahan food estate Pak 30.000 hektar. Nah, kebetulan tim saya mendengar info itu, kami bergerak ke sana Pak. Jadi 4 jam dari Palangka kota. Kami meluncur ke sana, kami nginep beberapa hari, hampir 4 hari di sana. Dan alhamdulillah kami panen yang tertinggi di lahan perawan, tanah gambut, semuanya perawan. 30.000 itu hamparan Pak, nggak ada pohon sama sekali, panas sekali. Nah, kami panen tertinggi di lahan perawan 9 ton, yang pakai kimia 8 ton. Diliput TVRI, saya masukkan ke YouTube gitu, karena baru bisa bersinergi dengan RI1, walaupun nggak ketemu langsung, tapi kan kami hari ini memegang dari lahan yang dibuka 10.000 hektar. Oke, lalu ini kopi di Kalibaru, saya lewatin aja karena nggak ada kopi ya. Kami buktikan apa? Panen pun walaupun harus ke atas gunung kami datang Pak. Ya. Lalu ini kegiatan lomba bersama saya adakan di Surabaya. Yang sudah pakai produk kita saya kumpulkan, saya lombakan untuk silaturahmi aja Pak. Supaya yang sudah pakai produk kita tuh senang, dan ternyata hasilnya seperti itu Pak. Macam-macam tanaman sudah pakai produk kami. Nah, itu ada yang kopi, ada yang labu, ada yang cabai, sudah panen semua. Oke. Ini dihadirin hampir 320 orang karena pandemi. Ya. Di Surabaya ini. Lalu ini panen raya di Kalibaru, saya lewatin aja. Ya, mungkin ini kontaknya anak saya, diabaikan saja Pak. Sampai di sini produknya sudah selesai dan boleh masuk ke sesi tanya jawab, boleh tanya rekening saya, boleh tanya alamat saya Pak. Monggo biar gak ngantuk Pak. Ayo Pak monggo. Ini pertama ngeten. Saking kula langsung iki berdasarkan ya teman berdua kuwi. Kalau nu bagus jamine kaya yo tenang. Lah ngoten ngene iki. Dan iki kula langsung kula takuraken dateng narasumberipun. Nggih. Dan iki nek mengambil sampel contoh nek menggunakan obat iku katakan seprapat hektar atau seprapat bau niku angsale 17 atau 15. Ngoten Pak nggih. Penggunaan rabuk sing kimia. Lah mungkin nek iki contoh mbok mleset orane kan ngoten niku nggih to. Lah terus akhiripun tahapan kedua, pertanyaan kedua, apabila menggunakan pupuk Bapak nanti, produksi Bapak organik nanti, kalau hasilnya katakan biasanya dapat 15, ternyata kalau menggunakan pupuknya Bapak hanya katakan 14 apa begitu tambahin. Nah, selisih 2 kental cara wong desa ki sak kental 2 hektar itu bisa jempol Pak mereka. Nah, ternyata hasilnya kurang. Nah, terus tindakan Bapak seperti ini apa? Informasi dari teman berdua, engko ditambeli, tak tambeli, sing roh kental kecuali dipangan tikus, ngoten ya. Lah niki jenengan tak buktekne iki bener apa salah? Nah, yang jelas kalau seperti yang kita sampaikan tadi Pak, ya. Kalau untuk program pertama yang jelas kita untuk pembiayaan jelas separuh Lebih hemat. iya, lebih hemat dari apa itu untuk pendanaan produknya. Tapi kalau hasilnya minim sama ya. Kalau memang nanti sampai penggunaan itu berkurang, banyak 1 kuintal tak tambeli. Saya tambahin Pak. Ya. Pak Lurah kan kalau kurang 1 kuintal tak tambelin Pak. Kalau lebih 2 kuintal berbuat saya Pak. Iki kan ya ben kersane jelas-jelas Kesan. Nah, monggo Pak, yang jelas nih Pak. Baik, luar biasa. Tadi sebetulnya sudah dijawab Pak Lurah. Sama Pak, kami karena penjual produk kami yang yakin Pak. Saya sudah 6 tahun sangat yakin Pak, bahwa panen kami bisa sama. Tugas kami menghantarkan teman-teman panen yang sama Pak. Kalau lebih alhamdulillah bonus Pak.
Ya. Jadi kami tidak berani janjikan peningkatan dan lain sebagainya karena itu alam. Tapi kami upayakan mendampingi produk kami sampai panen. Kalau dipakai dengan benar dan tepat, insya Allah sama. Ya. Yang menarik biayanya Pak menurun. Pak Lurah bilang biaya menurun sampai 50%. Kalau itu subsidi sampai 60%. Non subsidi sampai 60% penghematannya Pak. Sekarang gini Pak, 1 kental pinten non subsidi. 1.200.000 per kental. Harga non subsidi itu 240 kasarannya dengan Korea. Macam-macam Pak, pupuk tidak. Lampun kalau survei Pak, ada yang 1 juta, ada yang 1.200.000 per kintal. Nah kalau biaya kami ya lebih dari 60% penghematannya. 1 hektar itu butuh 7 kintal Pak, kalau normal. Iya Pak, terus 7 kintal kali 1 juta, 7 juta. Kami sampai panen, kalau pakai eco farming cuma 2,5 juta Pak. Kalau pakai fotosintesa cuma 3 juta Pak. Sudah tanpa kimia ini pakai kimia seperti murah siapa Pak? Murah produk kami. Betul ya? Dua-duanya murah produk kami. Harga Pak. Biasanya harga itu selalu saya jawab untuk penutupan Pak. Supaya kalau saya sebutkan harga sekarang nggak ada pertanyaan lagi. Nah, terus nah makanya tanya sebanyak-banyaknya baru penutupan. Dan kok kabeh dulur-dulur. Liane apa nih? Buat dijawab tak? Pertanyaan ini Pak Marmo dijawab. Hasilnya cuma upayakan sami Pak. Kalau sampai nggak sami, nah sudah dijawab Pak Lurah. Saya malu jawab lagi. Jawab pisan Pak, jelas katanya niku. Kalau sampai kurang Pak, Kilo. ya. Direkam Pak. Ya. Kira-kira bapak-bapak mau ngelihat panen saya dari MT1 sama MT1 Pak. Ya, jangan MT1 ke MT2 disuruh sama Pak. Betul apa betul Pak? MT1 panennya sama MT2 beda nggak? Beda. Nah, terus kalau kemarin MT1 terus ini MT2 saya suruh sama gimana Pak? Betul ya? Nah, saya takut kejebak. MT2 dibandingin MT3 beda lagi nggak Pak? Nah, terus saya harus, Bapak ingat nggak MT1 kemarin panennya berapa? MT ini musim tanam lah, ngoten Pak. Musim tanam 1, musim tanam 2, musim tanam 3, benten sedanten mboten? Nggih. Nah, Tasih eling mboten? Masa tanam Eling, sing tasih eling. tahun wingi panen rendeng kan walian 3. Masalah ngeten lho Pak, kayak diomong panjenengan MT itu kan jadi bodoh lingak-lingi motornya. Sing jelas MT itu musim tanam. Nah, dari iki nek wong iki nek musim tanam sing diitung iku namung hasil itu. Rendeng itu ku sampene jedot. Terus apitan itu sampene jedot. Musim telonan musimnya jedot, malah paling jedot musim tikus. Ngoten lho Pak. Ya. Mergo niki kesane jelas, jadi kanca-kanca tuh rendengan hasil samene, apitan samene, telan samene apa saya kanca-kanca. Apa nggih? Apa? Rendengan walian 3. Nggih. Insyaallah Pak, yang diucapkan Pak Lurah, Bapak-bapak saya ulang ya. Ya, seto. Nah, kalau sampai panennya berkurang, kami bertanggung jawab Pak. Ya, Menyamakan. dengan syarat. Nah, selalu ada syarat Pak. Bapak ditelepon nggak sulit. Bapak kita arahkan turun. Ya, kalau nggak turun tuh biasanya gini Pak. Saya suruh dosisnya sekian, terus Pak biar bagus. Gini, Pak tak suruh nyemprotnya minggu depan disemprot sekarang. Saking sergap. Lah, ikutin aturan kami karena kami yang bertanggung jawab, betul nggih? Nah, jangan takut Pak. Besok waktunya nyemprot petugas kami sudah telepon Bapak. Siap. Pak, besok tenaganya disiapin, tangkinya digojakin, air kelapanya disiapin, kopi untuk dagingin disiapin. Siap. Nek niku guyon Pak. Mboten Pak, lho Pak ngeten Pak. Kapan niku mboten guyon nek wong desa peniku
jenenge suguh niku mesti, Pak. Nggih. Nggih to, mesti siap wong iki syukuri Gusti. Saya aja agak Iki gampangane iki guyon Ya, ngomong aja agak siap. Nek wong iso-isone percaya. percaya. Tapi nek pengusaha pelit. Nggih. Ah. Memang juga ya, nggih ta? Contohnya apa? Bakul-bakul tebung gak tau kayak. Isin mbok iklan tok ngono to. Nek bakul-bakul tebung sing tebung kene lho. Apa nyemprot tebung ngono kuwi gak tau kayak apa kok belas. Lah Amina Ah. yang 5.000 liter itu, Ya. itu mau dimasukin produk saya, Oh. gitu maksudnya Pak ya? Enggak. Oh, Air tok. Air tok tak masuki pupuk ini, Iya. semprotkan tebu. Oh, bagus. Maksud saya kan itu. Saya ajari cara Diajari ya? dosisnya, Pak. Kan ngono kuwi aku kan adol dhewe to. Kan itu maksudnya. Masa berita inting ya? Iki wong kelas todot kabeh. Bisa omong lamun cek teko ndi-ndi. Iya lho. Lah wis tak inting kok kayak. Hasilnya tak inting teko. Iki yang dikatakan ini tadi hanya sawah 1 hektar. Iya. Nek yang punya itu hanya 1/3 hektar, kadung dikocok itu, Iya. ya toh. Sisanya itu nanti corano Turahane turahane kuwi semprot tebu. gak ning arane apa ngene? Ada luar sana. Ada luar sana. Gak. Gak Iya ngomong toh? gitu. Ini pertanyaan bagus Pak. Ya. Lah iya no. Artinya gini, teman-teman biarkan 1 liter tadi, Ya, ternyata sisa separuh, ya. untuk 2 bulan lagi nggak apa-apa. Yo ndak bulan lagi, Pak. Berapa? Kan sudah campur air. Ya, Yang punya sawah itu hanya 1/3 hektar. ya. Ya dah. Padahal itu untuk 10 kali, ya toh. Berarti 10 kali sudah berarti ini setiap pemupukan berarti 3 tangki itu. 1 tangki untuk setengah hektar ya. Kan sekali setengah hektar. Lah sisanya itu nanti kan dipupukkan setelah Panen. kan selanjutnya toh, Pak? Selanjutnya tadi berapa? Iya. Asalnya. Nah itu nanti termasuk apa ki istilahnya? Kedua enggak itu? Jadi gini, kenapa harus kami dampingin? Saya tanya, Pak Yaya lahannya berapa? Oh cuma perlu sampai panen separuh Pak. Contoh ini, Ya. supaya gampang pemahamannya. Ya sudah dibiarkan separuh aja. Oh ya sudah. Jadi kan ini Pak. Nah, tadi mohon maaf kita perjelas ya Pak ya. Tadi kan sudah disampaikan. Intinya untuk pelaksanaan nanti ada tim atau ada pemandunya. Jadi jenengan mulai awal, wis Mbah nggonku ki mulai tanam nggih. Mulai penyemprotan mangke Dipandu. sing ngatur niku tim. Jenengan namung semprotno Pak. Ya. Itu aja. Nah ini tadi sudah disampaikan juga semua persyaratan tadi seperti disampaikan kudu manut kene ora sakarepe dhewe. Balen ini Pak, balen ini ya. Itu omongannya kan menak manut ki. Iya. Kadung ditoto-toto apik-apik, golek wong tandur gak entuk-entuk. Ya Pak, ya. Ini kenyataan ini Pak. Saya respon Pak. Ya. Nuwun sewu. Heeh. Kalau seperti itu berarti petugas kami 3 hari 4 hari sebelum nyemprot Ya. nelpon Pak Yaya. Pak Yaya, sekawan dinten malih nyemprot. Mak pados tenagai. 2 hari sehari sebelum nyemprot telepon lagi Pak Yaya kantun kali dinten. Tenagai pun nangsar dereng. Pripun? Nggih. Nggih. Enggak bisa. Kami kan jadi solusinya. Pak. Iya, itu solusi Pak. Teori memang bisa seperti itu. Iya. Kadang-kadang, ya toh, wis toto mening jegrek, mening ya toh. Wong tandur ki wis kono mlayu rono, wis gak iso Pak, mboten saged. Iki hanya apa itu? Menjaga alternatif yang jelek. Iya. Muni ijo mboten ijo ngono lho Pak. Jam 10 teko. Nyatane prakteknya di sisi suku rampung gone. Ya ngono tapi hampir ki ngono kuwi Pak. Seperti itu. Ya kadang-kadang aja. Jadi ini mohon maaf ini tadi Jadi saya sampaikan. gini Pak, sik toh. Jadi kalau kita tuh tanam sebelum hari sebelum tanam 5 hari ya tadi. Iya. 5 hari. 5 hari mesti totak-totak. Itu umpama lebih dari 5 hari itu, ya toh, itu termasuk apa itu pelanggaran.
Pelanggaran itu kalau harusnya 5 hari, 3 hari langsung ditangkap itu salah. Oh ya, ya. Berarti lu enak ya, Lu enak lho. Iki apake goblok-goblokan Pak. Goblokan jangan angel-angelan. Berarti kok emang random mundur. Tapi kok tangkap kok. Nanti filmnya gitu. Enggak apa-apa. Dengan emang beleng-beleng lo kan ngono. Pertanyaan yang wajar saja ya. Ya, cukup dari nurani kita Tapi sendiri. yang saya pikirkan itu tadi Pak. Jadi nanti kalau memang program ini bagus, obatnya bagus, pupuknya bagus, Pak Yahya mau membuat jenis pupuk untuk penyemprotan itu sendiri. Saya udah kebayang. Terus gak salah kalau ada Amin nanti piye? Wis kok gawe Seto, Pak Prato aja nutup. Aja nutup Ini juga baru orang Pak. Ya, akhirnya digeser dikit. Maksudnya jangan dibuang, digeser. Ya. Kan berani berdiri sendiri. Tadi tanpa menggantungkan pabrik-pabrik yang Ajinomoto dan lain-lain itu kan sulit sekarang. Sulit itu, sulit. Dan intinya gini Pak, dari kami pengennya ya, kita harus siap dengan adanya non subsidi. Intinya itu Pak. Karena apa? Untuk tahun-tahun yang akan datang, subsidi pasti hilang. Gitu. Nah ini solusinya. Itu aja. Ngantai kok dewe. Pak, gini. Ini yang ditawarkan datang ya, Obat. ya obat. Dua obat ya, 2 pupuk. Yang satu pupuknya ini, yang pertama kali. Berangkat Pak. Harganya berapa? Ya, ya ini butuh air kelapa. Ya. Ya, termasuk pupuk ya. Obat. Khusus obat ya ini. Obat. Obat. Yang satunya Obat. Satunya lupa ke bawah. Lupa ke bawah obat. Pak. obat ya, coba. Berarti kita ada 2 pilihan ya. 2 pilihan pupuk. Yang satu eko receng ya, eko farming. Yang satu fotosintesis ya. Saya hanya tanya saja. Kalau angen-angen loh Pak ini. Sing penak iki kok sing fotosintesis. Syaratnya Pak, jangan lupa pH-nya di atas 5. Lo pH. Oh, pH-nya di atas 5. Ya. Kalau mau yang produk bagus itu pasti ada syarat Pak. Ya. Lepas kimia itu kan bagus Pak. Nah, cara menaikkan lahan supaya pH-nya bagus kan dites dulu. Nanti petugas kami yang ngetes Pak. Siap. Ya. Ini ada Pak. Mungkin untuk rata-rata di sini berapa Pak? Udah di mobil satu. Enggak apa ya, enggak apa. Berarti awake dhewe wis ngene. Antara iki pupuk loro iki ya, Pak ya. Kalau loro iki sing dipilih sindi. Sing tas manut karo tempe iki. Karena kemarin kami di Desa Wates itu dites 7. Jadi langsung pakai fotosintesis. Nah, maksud saya itu loh. Gitu. Tak rasa-rasanya kok enak iki ya. Iya. Pengaplikasinya juga lebih Ya, rasanya simpel. itu. Nah, kita nanti lihat bahannya berapa, baru kita Paketan. terus ini Kecamatan Budi Pak. Paketan. contoh. Saya enggak hafal Pak, tiap hari dipindah ke daerah. Wates Ya wes apa Madiun. Wates Malang kok perboran kowe paketan rampar. Ini per 12, ini perlu 10 per hektar. Padi Pak ya. Ini per hektarnya perlu 10, ini perlu 12. Oh, sampai panen diling-ling saitar. Nah, berarti nek wis jenengan sigar iki aja akeh. Tuku telu tok Ah, bener. Tuku telu sigar telu aja akeh. Betul. Lah saiki sitok regane pira? Nah. Riyen lho, Gong. Riyen jawab. Nah, Kula ajeng maksud ajeng nyuwun solusi. Ini Mbak bayarnya lho. Nuwun sewu kula ajeng nyuwun solusi. Nggih. Pancen mriki niki mayoritas itu padi, gitu. Nek rendeng, apisan, celonan. Nah, iku solusine seumpami tanaman padi niku asem-asemen utawa baceten. Iku solusine pripun? Napa rabuk niku saged wis cukup nukupi niku terus ping pinjo. Nah, ping pinjo niku solusine paling terus potong leher terus napa tayangen niku solusine pripun terus sing ketelu
iku solusine kendalane rabuk niku napa kangge pencegahan wis komplit rumput niku rumpute niku napa enten kangge pencegahan ini. Nggih. Sampun ngoten Sampun. mawon. Nggih. Matur suwun, Pak. Jadi pertanyaannya bagus, mewakili teman-teman. Jadi kalau sudah tahu itu asam-asaman, saya sarankan jangan pakai ilmu kira-kira. Tetap alat pH kita tancapin. Bener nggak asam, Pak? Takutnya nggak asam tapi hama. Begitu bener asam itu dengan alat pH kami, ya itu caranya mengurangi keasaman. Kalau di musim hujan gini, air itu diusahakan kalau sudah hujan jangan terlalu menggenang lama, Pak. Itu asam, Pak. Kalau bisa hujan airnya ngalir, Pak. Disat. Kalau memang sudah aseman gitu disat, nanti diisi air baru lagi, Pak. Pernah lihat nggak, Pak, bekas air hujan di kena ember atau tempat kumbangan itu selalu kecoklat-coklatan, Pak. Air hujan tingkat asamnya tinggi, Pak. Nah, saat hujan airnya usahakan ngalir, Pak. Kalau terpaksa nggak bisa ngalir, sering disap supaya isi air baru lagi ngurangi keasaman. Kalau sudah keasaman, caranya kasih dolomit dan lain sebagainya bisa, Pak. Bisa. Disatin dulu. Biasanya kalau disatin, diisi air lagi sudah berkurang. Selain dolomit Ya itu disatin, Pak. Jadi tidak perlu diobatin keasaman, disat, diisi, disat, diisi. Kalau masih keasaman, semprot pakai. Ya maksudnya itu kok Hain dari Bapak Bayan tadi yang dipertanyakan, kalau sudah kena seperti itu, ini apa sudah bisa untuk penanggulangan maksudnya itu? Bisa membantu menanggulangin dengan cara disat dulu, habis disat diisi air, disemprot pakai produk kami, Pak. Lalu pertanyaan potong leher dan lain sebagainya, dicoba obat kami, Pak. Potong leher itu salah satu Pak. Penyebabnya adalah telur-telur yang belum netes hama, itu netes akhirnya dia makanin itu jadi patah kan, potong leher patah dan lain sebagainya. Nah, obat kami itu pakai yang sistem kontak yang ekosida tadi ya, saya lupa bawa produknya. Itu disemprotkan, Pak, nyemprotkan obat, mohon maaf tadi saya lupa menyampaikan. Kalau obat ini wajib sore hari. Kenapa? Aktivitas hama dan lain sebagainya itu di sore menuju malam, Pak. Campurkan perekat karena musim hujan. Ya, ini boleh dicampur perekat. Kalau pupuk itu wajib pagi hari jam 7 sampai jam 10. Kalau nggak selesai mending dilanjutkan besok. Kenapa? Musim hujan, Pak. Kalau contoh jam 11 disemprot, sore hujan mubazir. Nggak terserap oleh stomata di daunnya. Oke? Nah, itulah fungsinya petugas kami nanti untuk mendampingi, Pak. Nggak usah dipikir. Dipikir tuh nanti sambil berjalan sampai panen, Bapak udah panen, didampingi petugas kami sudah berhasil, berikutnya kami tinggal mantau dari jauh. Oh, Bapak ini masih ingat nggak nyemprotnya dosisnya tanam kemarin? Kami pantau. Selain kami bukan penjual produk, tapi kami ingin terlibat di pertanian Bapak-bapak sebagai solusi. Monggo. Terjawab ya, Pak?